Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kim di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kami Kim Nukus dan masih bersama saya Fadila Dermawan. Pada malam hari ini pada hari Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2025 kita lagi ada di Kelurahan Sukun. Bisa di-share dulu. Kita pada malam hari ini ada acara Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2025. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama. Di perwakilan Karang Berdua Terima Syukur. Mohon izin pada kesempatan hari ini saya juga wajib selaku lurah untuk menyampaikan laporan kinerja kami tahun 2024 kepada masyarakat Sukun. Mohon izin Mas, saya bisa ditampilkan Mas. Tahun 2024 seperti yang tadi dilihat di kaleidoskop, saya juga baru melihat tadi ternyata kegiatan kita banyak sekali ya dari 1 Januari dan hampir di 11 LK yang ada di Kelurahan Sukun ini bergerak semua. Itu yang kadang kami juga harus berbagi kaitannya dengan postur anggaran yang tidak mungkin semuanya bisa kami fasilitasi. Kemudian setelah saya lihat di usulan, insya Allah tahun 2026 sudah ada untuk program kaitannya dengan posyandu terpadu. Ini nama RW kami masih tetap karena masa baktinya insya Allah nanti sampai akhir 2026. Kelurahan Sukun mulai 2021 dan program pokir itu baru masuk di tahun 2021. Mohon izin Bu Adri kalau saya di sana. Kami 2021 saya pribadi sudah memimpin Sukun di bulan Juni. Insya Allah pokir Sukun sebesar itu 258 juta. Kemudian berlanjut sampai tahun 2025 terus progresnya naik. Terima kasih Bu Dewan. Harapan saya nanti Dewan-Dewan Dapil Sukun juga memperhatikan kami. Sampai tahun 2025 nanti kita melaksanakan kegiatan dari 5 pihak sekian itu sumber dari pokir kurang lebih 1,85. Terima kasih kepada Bapak Dewan, Ibu Dewan yang hari ini berjuang, dan itu non sewu perjuangan dari, boleh saya sebut ya, Pak Nurmala, terus kemudian Pak Wangeti yang sebetulnya malam ini juga kami undang, terus kemudian Pak Alkasa juga kami undang, yang harus kami kawal di tahun 2025. Harapan saya nanti Bapak Ibu Dewan di periode 5 tahun ke depan ini bisa memperhatikan masyarakat Sukun, data bisa kami siapkan. Pertabulasilah data kurang lebih ada 3 kategori, yang 1.4 nanti itu dibiayai oleh OPD teknis, kemudian 1.5 melalui pendanaan kecamatan dan kelurahan, terus kemudian 1.6 pendanaan dari pusat dan provinsi. Mohon izin, dari 1.6 inilah kadang kami itu juga butuh dari perusahaan, kemudian dari instansi yang kaitannya dengan pembangunan melalui CSR-nya, yang pasti nanti ada mekanismenya ya. Kalau hibah nggak mungkin langsung ke kami, tapi langsung harus ada MOU dulu dengan pemerintah kota baru bisa turun ke kami. Contoh kayak kami dengan Gunner izin tahun 2021 kita sudah memulai Pak, yang waktu itu pembangunan Taman Walet, waktu itu bekerja sama MOU-nya dengan LPMK saat itu dengan prodi arsitek seingat saya. Alhamdulillah Pak, sekarang ada perputaran ekonomi Pak di sana Pak, di warung Walet. Kapan-kapan nanti Pak Camat kita ngopi di sana sama Bu Dewan nanti. Katanya di 1.5 kami ada 144 usulan masyarakat yang nilainya kurang lebih 3.800 sekian juta. Dan dari hasil musyawarah menentukan skala prioritas,
kami hanya bisa memfasilitasi 35 kalau nggak salah ya, setelah di mapping karena ada beberapa usulan yang tidak sesuai dengan kamus, akhirnya tidak bisa masuk. Saya pakai data yang lama, 36. Total anggaran yang nanti rencana akan masuk di anggaran kelurahan itu kurang lebih 927. Kalau kita flashback ke tahun 2024, anggaran di Musen yang turun dari Renja Kota Malang, Kelurahan Sukun hanya dapat 749 juta. Mudah-mudahan nanti 927 ini pemohon kurang, nanti bisa dikawal sehingga bisa goal untuk masyarakat Sukun. Saya domisili Kelurahan Dadang. Cuman tidak menutup kemungkinan walaupun saya warga Kelurahan Dadang, kita terus tidak bisa berkolaborasi, kita tidak bisa bersinergi untuk Kecamatan Sukun seperti yang tadi Pak Lurah sampaikan. Cuman mungkin tidak secara menyeluruh kami semua anggota dewan bisa memfasilitasi segala yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau menurut saya ini adalah hal komunikasi saja. Jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo Bapak Ibu bisa rawuh ke kantor kami, karena kantor kami adalah rumah rakyat seperti yang sudah digaung-gaungkan sebelumnya. Jadi kami pun para dewan kan tidak tahu secara persis apa yang dibutuhkan dari tiap-tiap kelurahan, khususnya tiap-tiap RW ataupun tiap-tiap RT. Jadi kami mohon komunikasinya, kami sangat terbuka. Cuman kalau memang nantinya tidak secara menyeluruh bisa meng-cover apa yang dibutuhkan, tapi saya berharap apa capaian dari Pak Lurah tadi 2,9 semoga bisa goal Pak. Cuma kuncinya ya itu tadi, komunikasi yang baik dengan anggota-anggota DPRD, karena masing-masing kami kan tidak sebanyak itu dan itu memang wajib kami sampaikan ke warga. Tidak ada alasan kita cuma memilih wilayah ini, cuman memang mungkin beberapa punya kepentingan masing-masing. Tawarkan di Kokir. Mohon izin Ibu menyampaikan jadwalnya mungkin ya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu monggo, kita ini kan sudah berproses di Musrembang, kemudian paling lambat tanggal 21 sudah harus masuk di SPD. Tapi tadi kan ada ditampilkan beberapa usulan yang potensi Kokir. Monggo ditawarkan ke anggota dewan di Dapil Kecamatan Sukun. Selamat itu tanggal 6 ya Bu ya. Ya, memasukkan di SPD tanggal 6. Jadi ini Bapak Ibu di tahun 2026 kita mengacu pada RPD. RPD itu adalah Renstra transisi. Jadi RPD ini kalau Renstra itu kan 5 tahunan, kalau RPD ini 3 tahunan. RPD 2024 sampai 2026. Jadi kita di akhir arah kebijakan tahun 2026 ini mengacu di RPD tahun ketiga. Yang pertama adalah birokrasi bersih, efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah daya saing SDM yang berwawasan global, digital, responsif dan berkarakter. Kalau digital rasanya kok Sukun sudah mantap ya. Satu-satunya kelurahan yang ada kaleidoskopnya ya di Sukun. Ada kaleidoskopnya, kemudian ada temanya, gitu ya. Jadi dari semua undangan yang terdisposisi ke kami 57 kelurahan, baru Sukun ini yang punya tema. Yang ketiga adalah kemandirian fiskal untuk mendukung infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan menuju perekonomian yang berdaya saing global. Yang terakhir adalah menjaga daya beli dan perlindungan sosial. Arah kebijakan ini nanti kalau kita tuangkan di dalam agenda tahunan, ini ada 8 agenda di tahun 2026 gitu ya. Monggo
bisa lebih lanjut. Nah, yang warnanya apa ini Bapak Ibu ya? Gradasi antara pink ya, pink orange ini adalah yang bisa kita intervensi melalui usulan-usulan musrenbang. Karena kalau optimalisasi pendapatan daerah ini sudah perangkat daerah tertentu yang punya kewenangan, kemudian transportasi pelayanan publik adalah internal di kami di pemerintah Kota Malang. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan SDM berkualitas, kemudian yang kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi termasuk stunting di dalamnya, kemudian penurunan kemiskinan, yang keempat adalah kemudahan berusaha dan kesempatan kerja, kemudian yang keenam adalah ekonomi kreatif dan penguatan produktivitas atau daya saing daerah, serta yang terakhir adalah infrastruktur fundamental yang inklusif. Tanggal 18 Januari 2025 mulai bertempat di Aula Kelurahan Sukun. Pimpinan rapat Amin Suswanto, Sekretaris Notaris Bapak Abdul Malik. Setelah dilakukan pembahasan diskusi terhadap materi dan topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musrenbang Kelurahan Sukun menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang bertepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang Kelurahan Sukun, yaitu 1. Daftar nama anggota delegasi Kelurahan Sukun peserta musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2025 sebagaimana terlampir. 2. Daftar usulan kegiatan pembangunan prioritas kelurahan tahun 2026 dengan sumber pendanaan APBD di perangkat daerah musrenbang tahun 2025 sebagaimana terlampir. 3. Daftar usulan kegiatan pembangunan prioritas kelurahan tahun 2026 dengan sumber pendanaan APBD di kecamatan kelurahan musrenbang tahun 2025 sebagaimana terlampir. Poin 4. Daftar usulan kegiatan pembangunan prioritas kelurahan tahun 2026 dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur atau APBN musrenbang tahun 2025 sebagaimana terlampir. Demikian kesepakatan tersebut diambil secara musyawarah mufakat. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Selamat malam Bapak, kami dari Kim Nukus. Mohon izin bisa memperkenalkan diri buat seluruh pemirsa Kim Nukus di seluruh Indonesia. Oke, selamat malam. Alhamdulillah. Nama saya Abdul Malik. Saya warga Kelurahan Sukun juga, dan kebetulan tahun ini saya ditunjuk menjadi Laskar Perencana Pembangunan di Kelurahan Sukun. Oh ya Bapak, seputar musrenbang 2025 yang diadakan di Kelurahan Sukun ini, bagaimana menurut Bapak aspirasi masyarakat di Kelurahan Sukun mengenai musrenbang ini? Sesuai dengan target dan tupoksinya. Jadi awal untuk aspirasi masyarakat itu adalah dilakukan musyawarah atau rembuk di tingkat RW. Di masing-masing RW kita upayakan untuk rembuk, dan alhamdulillah kita ngawal juga bersama dengan lembaga di tingkat kelurahan. Apakah hal tersebut sudah cukup mewakili prioritas apa yang sudah diusulkan warga Kelurahan Sukun, Pak? Sangat-sangat mewakili. Jadi ada guidance-nya, ada petunjuknya. Dari kamus usulan yang diberikan kita sosialisasikan dulu ke masing-masing RW, dan pada saat rembuk kita arahkan usulan-usulan tersebut adalah yang masuk di dalam kamus usulan. Dan alhamdulillah di tahun ini aspirasinya sangat besar, terbukti dari lebih dari 200 usulan yang masuk kepada kita. Setelah kita seleksi secara skala prioritas, akhirnya muncul
beberapa usulan di tingkat kelurahan itu ada 35 usulan, untuk ke UPD itu ada 100 usulan kurang lebih, dan untuk ke tingkat Jawa Timur ada 9 usulan. Baik Bapak, semoga nanti semua usulan bisa terwujud ya Pak di tahun 2026. Bapak, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Arema, salam satu bangsa, Indonesia merdeka, Kecamatan Sukun, rukun, Kelurahan Sukun, rukun untuk membangun. Buat semuanya. Selamat malam Pak, mohon izin bisa memperkenalkan diri untuk seluruh warga Kelurahan Sukun dan seluruh masyarakat Kota Malang dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Suswanto. Pada malam hari ini saya di Musrenbang sebagai mewakili rekan-rekan dari LPMK. Saya kebetulan untuk tahun ini ketiban sampur nggih Mbak, menjadi ketua LPMK Kelurahan Sukun. Monggo. Baik Bapak, mohon izin bisa menjelaskan bagaimana proses Musrenbang tahun 2025 ini yang diadakan di Kelurahan Sukun Bapak? Oke, jadi untuk proses Musrenbang yang waktu itu dari beberapa minggu yang lalu pastinya alurnya nggih, waktu itu dimulai dari usulan warga, ditampung di tingkat RT, dari tingkat RW, dilanjutkan di rembuk warga yaitu tingkat RW. Nah, dari tingkat RW akhirnya dilaksanakan pramusrenbang di yang minggu lalu. Nah, untuk prosesnya hari ini sudah nyampe di musrenbang dan alhamdulillah pastinya nanti dari yang dibantu dengan Laskar Perencana Kelurahan Sukun yang pada tahun ini laskarnya Mas Malik nggih. Nantinya pastinya saya dengan Laskar meneruskan usulan dari warga itu ke tingkat musrenbang kecamatan. Nah, seperti itu, Mbak. Terus untuk usulan, untuk usulan beberapa nantinya untuk yang bisa terfasilitasi dari anggaran APBD, alhamdulillah. Nah, ini untuk yang belum terfasilitasi. Nah, ini yang mungkin nanti berikutnya kita harus melalui pokir dewan. Nah, pokir dewan dan alhamdulillah pada malam hari ini di acara Musrenbang Kelurahan Sukun beberapa dewan berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk hadir. Nah, kita lihat di belakang, alhamdulillah mungkin nanti bisa disondengkan ke beberapa dewan untuk yang belum belum tercover dengan anggaran APBD. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Untuk perencanaan pembangunan di Kelurahan Sukun sendiri ke depannya kira-kira bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk pembangunan, untuk yang pertama yaitu yang di umumnya nggih, untuk yang pertama yaitu pembangunan fisik yang biasanya kita tahu bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya meliputi paving, jalan, gorong-gorong, begitu juga terkait dengan perawatan taman dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang fisik. Begitu juga untuk di luarnya fisik. Nah, di luarnya fisik pastinya ada beberapa contoh peningkatan kapasitas lembaga. Jadi peningkatan UMKM nanti kita juga bekerja sama dengan ini Mbak UMKM nggih di Kelurahan Sukun Mbak Rina. Nah, pastinya juga nanti tetap ini dari Kim Nukus nggih. Nah, dari Kim Nukus untuk brandingnya UMKM di Sukun khususnya nanti tetap berkolaborasi dengan reporter ya Kim ini ya. Baik. Untuk brandingnya. Nggih, mungkin jurnalis Kim Nukus. Ya, jurnalisnya Kim Nukus. Nah, ini untuk jurnalis Kim Nukus. Tadi juga beberapa dari Pak Camat, dari Mbak Ratri Bapeda, dan dari beberapa dewan menyampaikan bahwa dari 57 kelurahan di Kota Malang, Kim Nukus ini satu-satunya yang ketika Musrenbang itu menampilkan apa tadi namanya?
apa tadi namanya? Teleskop ya. Itu tadi saya sampai mungkin Mbak E yang menyebutkan ini juga luar biasa. Tadi juga ditampilkan beberapa pencapaian yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi luar biasa untuk rekan-rekan game Nukus. Terima kasih juga. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Amin. Mohon maaf, terima kasih sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Kim Nukus. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Tutup nggih, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini bukan arah aliran. Jadi senti, 40 senti dan seterusnya. Kemudian fungsinya, apakah dia berfungsi baik atau tidak?